Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bertemu di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita bersama bertumbuh iman kita kepada Yesus Kristus. Sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami bersyukur akan kasih-Mu, kami kagum akan seluruh karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam yang Tuhan telah berkati, dan terima kasih untuk hari yang indah yang juga Tuhan telah rahmati. Sebentar lagi kami akan sama-sama belajar akan kebenaran daripada firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan kami menjalankan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih, berbicaralah kepada setiap kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya, siapa di sini yang tidak suka dengan kabar baik, dengan kabar sukacita? Tentu kita semua adalah orang-orang yang senang pada saat kita mendengarkan kabar baik. Dan saya yakin dan percaya bahwa sikap ini itu berlaku secara universal. Semua orang akan bersuka cita, semua orang akan bergembira pada saat mereka mendengarkan kabar baik. Oleh karena itu, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kabar baik bagi bangsa-bangsa. Karena kita adalah orang-orang yang memiliki tugas untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Oleh karena itu, cakupan kita untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik itu harus kepada bangsa-bangsa. Landasan ayat Alkitab yang kita baca pada hari ini yaitu terdapat dalam Markus 13 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini, kita bisa melihat dan kita bisa merasakan bahwa rancangan keselamatan Tuhan itu bukan hanya untuk satu bangsa saja. Bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Tetapi rencana dan rancangan Tuhan tentang keselamatan itu berlaku bagi seluruh bangsa. Dan bersyukur kepada Tuhan, kita adalah orang-orang di luar daripada bangsa Israel, di luar daripada bangsa Yahudi yang menerima rencana dan rancangan keselamatan tersebut. Pernyataan Yesus ini bukan hanya sekedar sebuah nubuatan Bapak Ibu, bukan. Tetapi ini adalah sebuah penyingkapan rencana Tuhan yang kekal sejak penciptaan itu ada. Maka di dalam Kejadian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kejadian 3 itu ada yang disebut dengan proto-evangelism atau penginjilan yang tertua, di mana Tuhan menyatakan keselamatan itu sudah dijanjikan sejak manusia, setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan janji Tuhan itu tetap terus berjalan. Tidak berhenti pada saat janji itu diberitakan saja. Jadi penyataan Yesus ini bukan hanya sekedar sebuah kata-kata retorika, tetapi memang karena ini adalah penyingkapan janji Tuhan. Sejak kapan? Sejak manusia ada. Sejak kapan? Sejak janji itu diberitakan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Abraham menerima berkat, Abraham diberkati Tuhan, dan oleh karena Abraham, orang yang memberkati Abraham akan diberkati, orang yang mengutuk Abraham akan dikutuk. Dan oleh dia semua kaum di muka bumi ini mendapatkan berkat. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima berkat itu, dan kita harus menjadi berkat. Kita yang sudah menerima Injil itu, maka kita harus memberitakan Injil itu. Kalau kita melihat kepada gereja kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Berbicara gereja itu berbicara tentang dua hal. Gereja secara organisasi dan gereja secara organisme. Kalau gereja sudah tidak memberitakan Injil, berarti gereja tersebut sudah tidak hidup. Karena Injil adalah detak jantungnya gereja. Saya minta maaf Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kalau saya harus mengatakan ini. Kalau gereja secara organisme, yaitu kita, tidak memberitakan Injil, mungkin secara fisik kita hidup, tetapi sesungguhnya kita mati. Karena apa? Detak jantungnya tidak berdetak, tidak berdenyut. Jadi Yesus menegaskan bahwa sebelum akhir zaman, konteksnya itu kan berbicara tentang akhir zaman, Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Artinya misi adalah persyaratan untuk hari akhir itu terjadi. Ada satu ilmu namanya itu eskatologi. Itu harus terjadi, tapi itu akan terjadi setelah semua orang mendengarkan Injil, semua bangsa mendengarkan Injil, dan pemenuhan rencana Allah itu akan terjadi. Jadi gereja tidak bermisi, gereja yang tidak bermisi berarti itu gereja yang kehilangan napas kehidupan, kehilangan detak jantung kehidupan. Karena misi itu bukan pilihan Bapak Ibu Saudara yang kasih Yesus Kristus. Misi adalah identitas dari gereja itu sendiri. Memberitakan Injil adalah identitas, status dari gereja itu sendiri. Kalau kita melihat apa yang disampaikan Rasul Paulus, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengarkan dia, mendengar tentang dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika tidak, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wow, suatu keindahan kalau kita memberitakan Injil Bapak Ibu. Jadi pemberita Injil bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya penginjil. Memang tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta, tidak semua orang dipanggil menjadi penginjil atau evangelis, tetapi semua orang harus mengabarkan Injil. Semua orang percaya harus mengabarkan kabar sukacita tersebut. Jadi kita bisa melihat banyak tokoh-tokoh yang kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau bukan karena ada tokoh-tokoh, ada orang-orang yang memberitakan Injil ini, kita tidak akan tahu. Kita sekarang percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus karena dulu-dulunya mungkin orang tua kita, kakek kita, buyut kita, dan yang lain-lainnya, mereka sudah mendengarkan Injil. Dari siapa? Dari orang yang membawa. Satu contoh nih, ada seorang misionaris, ada seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, namanya David Livingstone, di mana Roh Kudus menuntun dia. Dia adalah orang yang menghidupi semangat Markus 13 ayat 10 tadi. Jadi dia bukan hanya seorang penjelajah Afrika, tetapi dia juga seorang yang menyampaikan kabar sukacita di wilayah-wilayah yang belum terjangkau Bapak Ibu. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa perjalanannya, pelayanannya itu disertai dengan Roh Kudus. Kita punya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi rekan sekerja kita, yang menjadi mitranya kita, yang menjadi sahabatnya kita, yang menjadi teman kita, dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita di padang belantara sekalipun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan takut, Tuhan masih bekerja, Roh Kudus masih menuntun, dan ingat, gereja masih diutus. Gereja tidak hanya berbicara tentang GBI, sinode GBI, gereja tidak berbicara tentang gereja lokal GBI Victory, gereja tidak hanya berbicara tentang sinode A, B, C, dan D, tapi gereja berbicara tentang kita yang masih diutus hingga semua bangsa mendengar
sampai semua bangsa mendengar. Kalau belum mendengar, kita tidak boleh berhenti. Yang mau katakan amin. Jadi Injil bagi bangsa itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan bagi seluruh umat manusia. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah berlaku untuk semua bangsa. Yesus Kristus adalah pusat keselamatan dan misi Allah yang harus kita jalankan, yang harus kita beritakan. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah menerima Injil. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah menerima kabar baik. Keselamatan itu juga sampai kepada kami. Oleh karena itu, perlengkapi kami semua sebagai gerejamu secara organisasi, gerejamu secara organisme, yaitu kami sendiri, untuk kami memberitakan Injil, menyampaikan Injil kepada semua bangsa-bangsa, karena itu membuktikan kami masih hidup. Tuntun kami, ya Roh Kudus, sebagai rekan sekerja kami, sebagai teman kami, sebagai sahabat kami. Kami siap menjadi alatmu. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Sampai bertemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat memberitakan Injil. Shalom, salam kemenangan.